bisa lebih baik lagi ya di masa yang untuk besok kesiapannya insya Allah saya sudah menyiapkan bahan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada anak-anak besok hari. Bagus sekali Ustaz Adrian sudah menyiapkan beberapa materi atau pembelajaran yang akan dilakukan besok. Bisakah Ustaz Adrian menjelaskan sedikit tentang tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampai dalam materi yang diajar? Ya, kebetulan besok itu saya menyampaikan materi mengenai perubahan dan keberlanjutan dalam konteks sejarah. Tujuannya sendiri yaitu agar anak-anak memahami apa itu perubahan maupun keberlanjutan dalam konteks sejarah. Oke, untuk tujuan yang sudah Bapak sampaikan hari ini itu sangat baik sekali. Adakah strategi khusus atau metode khusus yang ingin Bapak gunakan dalam mempelajari materi tersebut, Pak? Ya, pemahaman saya materi tersebut mungkin materi yang bersifatnya teori ya Ustaz. Jadi mungkin saya akan lebih banyak menyampaikan atau dalam metode ceramah. Namun mungkin saya ingin menyelipkan sedikit metode lain mungkinnya untuk menarik minat mereka supaya karena itu jam-jam mengantuk supaya anak-anak juga tetap terjaga untuk bisa fokus dalam mendengarkan materi yang akan saya sampaikan. Sepertinya itu terdengar sangat bagus sekali. Mudah-mudahan nanti dalam pembelajarannya itu bisa menarik. Adakah hal lain atau kendala yang mungkin Ustaz Adrian takutkan ketika sebelum pembelajaran berlangsung? Adakah nggak kira-kira gambaran atau yang ditakutkan ketika menggunakan baik metodenya, misalnya tidak berhasil atau seperti apa? Ya tentu Ustaz, karena saya juga masih perlu banyak belajar dalam anak-anak, terutama untuk menjaga fokus mereka Ustaz, itu agak kesulitan karena mungkin anak-anak di sini kan sampai di malam hari mereka nolak gitu ya, banyak kegiatan yang padat, sehingga ketika saya menyampaikan materi itu khususnya di jam-jam rawan seperti siang mendekati sore itu mereka banyak sekali tidak fokus atau ketiduran dalam kelas gitu. Oke, hal itu rencana itu sangat bagus sekali Ustaz. Mudah-mudahan nanti ke dalam pembelajaran bisa diterapkan dengan baik. Adakah hal lain yang ingin Ustaz Adrian diskusikan terkait hal lain? Ya mungkin ini Ustaz bisa minta saran mungkinnya untuk hal seperti itu bagaimana cara menanggulanginya gitu misalnya ya akan bisa memberikan ide-ide atau mungkin SDG yang bisa membuat mereka menjadi semangat dalam belajar. Oke, untuk terkait dengan itu atau yang nanti bakalan terkait dengan bagaimana cara menguatkan siswa yang kurang aktif atau yang masih aktif, bisa mungkin dengan SPG atau mengembalikan ke fokus atau tujuan pembelajaran itu sendiri dengan misalnya menerapkan trik untuk membuat siswa itu kembali dengan tepuk media game atau yang lain sebagainya, seperti itu Ustaz. Terima kasih Ustaz atas masukannya, semoga nanti saya bisa dibantu ya Ustaz ya. Oke, terima kasih juga Ustaz Adrian. Mudah-mudahan besok bisa berjalan dengan baik. Oke, saya tutup dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Benar bersama Qurannya juga. Kalau diamalkan isinya jangan dibaca, ya. Salah satu contoh pengamal Quran apa kira-kira? Buang sampah pada tempat. Hal sederhana yang nggak semua orang bisa lakuin kan? Hal sederhana yang menggambarkan sifat asli kita semua.
Kenapa bisa menggambarkan sifat kasir dan semua hal sederhana ini? Karena itu membuang sampah sembarangan gitu ya. Kenapa kira-kira? Jadi kita dalam dari kamar kalian kan, buat melihat kalian itu rapi atau enggak, lemarinya gitu ya, baju-bajunya tergambar ketika kalian buang sampah sembarangan gitu. Oh emang sifat kami ini jorok. Tercermin. Perilaku kecil yang kita lakukan tercermin menggambarkan diri kita sebenarnya. Ya. Jadi kalau setiap kalian buang sampah sembarangan sudah terlihat memang sifat kami ini jorok yang pertama. Yang kedua minim empati, tidak peduli dengan pekerjaan yang menyapu tiap hari. Yang ketiga tidak punya rasa malu karena buang sampah sembarangan. Ya, jadi hal-hal kecil yang pandang bagi kita penting, tapi itu sebenarnya menggambarkan sifat asli dari kalian semua. Begitu juga dengan ustaz. Kalau ustaz suka ceramahin orang, suka ngingetin dengan kata-kata yang mungkin agak menyinggung, tapi sebenarnya di omongan ustaz itu benar kok. Oh ini pertama kali aku ketemu ya anak-anak. Perkenalkan nama ustaz. Siapa yang udah tahu mungkin? Ada yang tahu ustaz namanya siapa? Belum. Ustaz Fahri kan namanya Ardian ya. Ustaz Ardian, mirip ya. Ardian. Kalau Ustaz Fahri kan Ardian Fahri, Ustaz Ardian siap. Jadi kita berdua itu sama-sama mengajar sejarah. Kan sama sejarah nggak? Enggak. Saya belum kenal ya, ini nggak ada absennya ya. Siapa namanya? Namamu? Rifa. Rifa kalau kita ngomong seseorang kan kayaknya nyambung ya. Ya kan? Kalau kita nggak kenal, kita ya nggak suka dengan orang itu mungkin atau kurang respect gitu ya, kurang menghargai orang mungkin tidak kita kenal. Tapi kita bisa juga menghormati karena kita nggak kenal orang itu. Ya. Yang kita tidak ada yang menghormati, tapi juga ada yang juga nyaman, itu penting aja. Materi kita pada hari ini adalah konsep perubahan dan ada yang bisa baca di papan tulis konsep apa? Perubahan dan berlanjutan. Sifat namanya. Nefa. Rifa. Kalau kamu dalam perubahan itu kata perubahan apa Rifa yang kamu tergambar di pikiran kamu perubahan ini? Hah? Perbedaan. Oke. Ini namanya siapa nak? Amel. Amel kalau melihat atau mendengar kata perubahan itu yang terpikirkan apa kira-kira Amel? Berubah. Ya benar ya. Kata-kata perubahan berubah, berbeda. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Ya. Kita lihat di gambarnya di tempat tulis Ustaz sudah memberikan gambaran perbedaan antara perubahan dan keberadaan. Perubahan itu awalnya mungkin ada tahapan awal yang seolah-olah ya flat gitu ya, tapi tiba-tiba nanti muncul gejala-gejala sistem gitu ya. Ya enak ya, namanya ya. Enak ya. Kita lagi dikasih sama dalam kelas nah. Dalam kelas ya. Mungkin guru lain bisa toleransi ya dengan habit yang seperti itu. Kalau Ustaz mohon maaf ya, Ustaz punya nilai-nilai yang harus dihargai. Kita kan di sebuah ruangan di mana kita sedang menuntut ilmu. Jadi pada saat kita menuntut ilmu, alangkah lebih baiknya kita benar-benar berniat untuk menuntut ilmu. Kalau kita niatnya sudah lain, pengen makan, silakan bisa keluar mungkin nanti atau ke ruangan lain. Jadi mungkin kalian nyaman ya dengan konsep habit yang dilakukan guru lain, tidak mengingatkan kalau makan nggak boleh, terserah. Tapi di kelas Ustaz, Ustaz punya nilai-nilai. Ya. Dan nilai-nilai itu yang hari ini sudah
tuntut. Contoh, ngomong jorok ketika dikasih satu saja, nggak ada rasa malu. Ambil temunya, kalau zaman kita ya Ustaz, kita nggak berani seperti itu. Kalau kita sama takut, nah takut di sini bukan berarti kita takut dengan manusianya, kita takut kalau berbicara jelek itu. Nah, kita waktu itu benar-benar disiplin. Dulu itu tidak hanya memberikan ceramah di kelas, memberikan materi, tapi juga memberikan nilai-nilai yang membentuk karakter. Oke, perubahan. Suatu hal yang itu pada awalnya berjalan seperti semestinya, tapi tiba-tiba muncul banyak peristiwa yang merubah jalannya sebuah cerita. Misal, siapa namanya? Inasya niat dari rumah ke sekolah, niat dari rumah ke sekolah. Ternyata di tengah jalan Inasya ketika mengendarai sepedanya jatuh karena kesandung batu. Maka Inasya yang awalnya niatnya ke sekolah berubah jadi ke rumah sakit karena batu, gitu ya. Karena batu loh, perubahan yang terjadi karena hanya sebongkah batu. Setelah dari rumah sakit, Inasya akhirnya dibawa pulang oleh ibunya dan dia izin untuk tidak hadir di sekolah selama 1 minggu. Berubah ya. Padahal yang awalnya dia pengen ke sekolah, tapi malah dia nggak ke sekolah sekalian 7 hari gitu. Karena akibat batu itu. Jadi kalian pernah dengar nggak percikan sejarah, percikan waktu dalam sejarah? Jadi ada hal-hal yang mempengaruhi jalannya suatu peristiwa di masa yang akan datang karena kejadian di hari ini atau kejadian di masa lalu itu mempengaruhi hidup kita hari ini. Pernah dengar? Pernah dengar seperti itu, bisa seperti itu? Pernah dengar nggak? Nggak pernah. Jadi ada suatu konsep dalam sejarah, nah, suatu hal itu bisa merubah jalannya suatu peristiwa. Misal, kayak ada juga kalau Hitler itu masa kecilnya sebenarnya dia itu pengen masuk sekolah seni, tetapi sama gurunya dia ditolak untuk masuk sekolah seni. Bayangin kalau Hitler itu akhirnya diterima di sekolah seni, apakah dia akan membuat Jerman itu menjadi musuh pada Perang Dunia 1 dan 2? Nah, itulah satu hal kecil itu bisa merubah jalannya suatu peristiwa. Yang kedua, pada awal Perang Dunia Kedua itu kan akibatnya adalah karena Jerman menyerang kota dan di Polandia. Kalau umpamanya Jerman dan menyerang kota Danzig, terjadi Perang Dunia Kedua, itu maksudnya suatu peristiwa itu mempengaruhi jalannya jalan cerita. Itulah yang disebut dengan perubahan. Paham? Paham? Ada yang bisa menjelaskan satu aja contoh peristiwa sejarah yang misalnya kalau tidak terjadi tidak seperti ini tak jalan ceritanya? Ada? Ya? Ya, siapa namanya? Suci. Ada nggak satu peristiwa sejarah yang Suci bisa jadikan contoh? Kalau misalnya sudah terjadi, mungkin jalan peristiwa sejarah nggak seperti itu. Bisa nggak? Ya? Ya? Belanda sampai Indonesia, contoh peristiwanya apa? Ya? Kalau tempat-tempatnya sejam ini gak sih kalian? Kalau mungkin kamu baru masuk ya. Ya. Gimana Suci? Suci gitu ya. Ustaz tuh lupa sama nama-nama santri. Ya kan banyak. Siapa tadi? Amel. Mel, coba Mel apa Mel? Gak bisa ngomongnya.
bersiap. Nggak kenal ya, nggak tahu ya. Masa bersiap itu terjadi sekitar tahun 1946 ketika negara kita merdeka, ya, belum genap 1 tahun. Pemerintah Soekarno itu mengadakan masa bersiap, di mana masa bersiap itu banyak sekali terjadi pembunuhan terhadap dan pengusiran terhadap warga negara Belanda dan juga keturunan Indo. Artinya dia memiliki garis keturunan Belanda ya. Mungkin kalau masa bersiap itu nggak terjadi, hari ini teman sampingnya Amel orang Belanda. Kalau teman sampingnya Suci orang Indo, adalah belas orang Belanda yang ini. Jadi masa bersiap itu adalah peristiwa, salah satu peristiwa yang diceritakan dalam sejarah pelajaran kita, karena itu peristiwa yang memilukan, banyak dari pertumpahan darah, banyak dari pengusiran, pembunuhan, penjarahan, dan itu memang tidak kita bicarakan. Mungkin kalau peristiwa itu masa itu tidak terjadi, mungkin saudara kita itu lebih banyak orang Belanda mungkin yang kita temui sehari-hari, mereka masih tinggal di sini. Karena pada peristiwa itu sekitar 30.000 orang Belanda itu balik ke Belanda. Mereka kabur karena terjadinya persekusi terhadap mereka. Oke, tadi konsep dari batu. Hal kecil yang tadi tidak kita sadari ternyata bisa berdampak besar terhadap keberlangsungan peristiwa di masa yang akan datang. Ya. Misal tahun 1928 para generasi muda dari Sabang sampai Merauke berkumpul di Jakarta untuk mengadakan konferensi yaitu Sumpah Pemuda tahun 28. Mungkin nggak dari orang-orang pemuda itu yang berkumpul di situ berasal dari keluarga bisa dikatakan kurang mampu secara ekonomi? Mungkin nggak? Mungkin. Kalian percaya dalam konferensi itu ada mungkin golongan rakyat kurang mampu yang ikut di situ? Mungkin nggak? Hah? Kalian tahu nggak konferensi Sumpah Pemuda itu dilaksanakan di sebuah hotel, namanya John Hotel Guest Inn. Amel, kamu pernah lihat? Kamu pernah hotel nggak, Amel? Pernah. Kalau orang masuk hotel kira-kira ada nggak yang nggak pakai sandal? Ya, ada ya. Sama. Tidak mungkin seorang gelandangan muda negara, seorang pengemis berubah nasib suatu bangsa. Nggak mungkin. Ya. Paham nggak? Iya. Jadi orang-orang generasi muda yang berkumpul pada masa Sumpah Pemuda bukan generasi muda yang bodoh, bukan generasi muda yang tidak terdidik, bukan golongan kurang mampu, bukan golongan gelandangan, tapi adalah generasi muda yang terbaik di zaman itu. Generasi muda yang memang memanfaatkan privilege dari keluarganya, dari status bangsawannya, mereka sama-sama memperjuangkan kemerdekaan. Muhammad Hatta berkuliah sampai ke Belanda, ambil jurusan ekonomi. Lalu Malaka kuliah politik di Amsterdam. Lalu Sultan Syahrir ilmu hukum di Leiden. Bisa Sutomo ilmu hukum. Dan bukan orang-orang yang tidak terdidik, tapi orang-orang yang terdidik. Orang-orang yang terdidik dan karena pendidikannya dia mampu merubah nasib bangsa. Nah, kalau kita refleksikan peristiwa itu dengan hari ini, kenapa nggak ada pemuda seperti itu? Pemuda yang memanfaatkan privilege tadi untuk merubah nasib bangsanya lebih baik lagi. Seperti misal pemerintahan kita punya namanya visi Indonesia Emas 2040. Itu kan suatu perubahan yang kita lakukan ya. Tapi kalau tidak ada semacam gejolak atau tindakan nyata untuk kita bisa mencapai visi itu wujudnya. Jadi nggak visinya. Salah satu
satu bentuk keprihatinan kita hari ini adalah melihat generasi muda yang terlalu jauh meninggalkan identitas bangsanya sendiri. Jadi perubahannya justru bukan malah arah yang lebih baik, tapi perubahan yang malah tidak jelas arahnya kemana. Jadi kita usahakan perubahan ini menuju perubahan yang lebih baik. Selanjutnya adalah keberlanjutan. Dari tandanya kayak flat gitu ya, ya lanjut aja gitu. Gak ada apa namanya, gak ada perubahan. Ya, misal tadi si Nasya bilang dari rumah dia pengen ke sekolah, ya benar terjadi. Berlanjut aja jalannya, nggak ada rintangan, nggak ada apa namanya batu yang membuat dia terjatuh, sampai akhirnya dia ke sekolah. Tujuannya, ya. Tapi kalau dalam konsep sejarah, keberlanjutan itu adalah kesinambungan. Jadi satu peristiwa saling berkaitan untuk menunjang peristiwa yang lain. Ya. Suatu peristiwa mendukung peristiwa yang akan terjadi selanjutnya. Kalau perubahan kan suatu peristiwa kecil bisa merubah jalannya peristiwa yang ke depan. Gitu ya. Kalau keberlanjutan, ya segala peristiwa yang terjadi itu akan melanjutkan tahapan-tahapan selanjutnya. Contoh keberlanjutan masa, udah belajar belum masa zaman batu? Udah belum? Zaman batu adalah zaman di mana manusia dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan batu sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pada masa itu. Ya. Zaman batu itu dibagi ke dalam 3 zaman. Yaitu batu tua atau paleolitikum, batu tengah atau mesolitikum, dan batu baru atau neolitikum. Nah, apa terusan konsep keberlanjutannya seperti apa, gitu ya? Konsep keberlanjutannya adalah alat batu yang mereka gunakan itu mengalami keberlanjutan, mengalami modifikasi yang terus terjadi di setiap zaman. Di masa paleo atau zaman batu tua, itu mereka hanya menggunakan batu yang mereka temukan di sungai diambil, disebutnya kakak genggam, ya karena digunakan dengan menggenggam gitu. Jadi pada masa paleo atau batu tua, batu yang diambil itu digunakan seperti itu adanya untuk kebutuhan hidup mereka. Bisa mereka memburu binatang. Kalau sekarang kan menggunakan apa namanya golok ya. Waktu itu di zaman batu, karena mereka cuma tahu batu alat yang tidak digunakan itu. Yang mereka timpuk aja kepala sapi atau kepala kambing itu sampai mati. Mereka belum tahu cara membunuh dengan benda tajam. Karena mereka nggak tahu, cuma tahu ada batu. Ada misal maaf B2 gitu, nyempar, yang bisa mati gitu. Mereka sama-sama nakan-nakan perutnya mungkin biar mati beneran. Atau ketemu apa kambing didorong sama mereka ke sungai terus ditubuh-tubuh kepalanya pakai batu. Seperti itu. Mereka belum tahu konsep untuk menyembelih binatang, atau mereka belum tahu cara membuat panah gitu ya. Makanya disebutnya zaman batu karena memang alat-alat yang digunakan sehari-hari ya dari batu. Disebutnya batu tua. Itu kapak dari batu doang yang kemudian disebutnya kapak genggam karena digunakan dengan cara menggenggam. Nah nanti di masa Mesolitikum batu itu berubah, mungkin berubah dalam apa? Dalam bentuknya, ya. Belum mungkin hanya batu biasa diambil di kapak genggam, tapi di masa Meso berlanjutlah cara mereka memodifikasi alat dari batu tersebut. Di masa Mesolitikum mereka mulai mengasah batu tadi, walaupun asahannya belum rapi, masih berada-berada. Mereka temukanlah nanti alat bernama kapak
John dan atau perintis. Pada masa itu manusia sudah mengenal untuk membuat pakaian dari kulit binatang yang mereka sudah makan dagingnya, dan juga dari kulit kayu yang mereka ringkas kayunya untuk dijadikan sebagai pakaian. Jadi bajunya sudah mulai dibentuk, dihaluskan. Berlanjutkan itu ya hal tersebut. Nah nanti di masa Neolitikum sudah lebih modern lagi, berlanjut lagi batu tadi. Batu yang tadinya hanya mungkin diasah seperlunya sudah lebih tajam, dibuat sebagai mata panah dari batu. Paham ya konsep keberlanjutan ya? Jadi suatu hal itu akan mengalami keberlanjutan terus menerus sampai ya sempurna gitu ya. Pada masa revolusi industri misalnya saat pertama kali ditemukan mesin tuak oleh James Watt di tahun 1760, masih sangat sederhana mesinnya. Dikasih batu bara, dikasih isi air, jadi tekanan uapnya itu menggerakkan mesin. Nah, seiring bertambahnya zaman, penemuan-penemuan selanjutnya memperbaiki lagi, menyempurnakan lagi mesin uap itu. Sekarang sudah tidak perlu menggunakan batu bara, tapi menggunakan minyak bumi, bisa menggerakkan mesinnya menggunakan mesin diesel. Itulah yang disebut dengan keberlanjutan. Paham? Ada yang bertanyakan sampai ini materinya? Atau ada yang belum paham? Ada yang menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Bisa? Suci bisa kita tolong? Apa itu perbedaan dari perubahan dan perubahan tadi? Silakan. Siapa tadi namanya? NASA. Eksa. Coba Eksa perubahan itu apa tadi Eksa? Nah, perubahan itu adalah jalannya cerita itu tidak lurus, tapi berubah akibat dari adanya gejolak atau adanya peristiwa yang mempengaruhi jalannya suatu cerita, ya. Jadi perubahan itu adalah jalannya cerita yang jalan cerita yang mendapatkan pengaruh suatu hal yang terjadi perubahan di dalam cerita itu. Nah, sementara keberlanjutan adalah jalannya cerita yang terus mengalami keberlanjutan. Adanya penyempurnaan pada peristiwa itu. Ya. Terakhir. Apa ya? Itu aja sih. Nah, sejarah itu kalau kita pahami dari sejarah, kita bisa belajar hal ya. Dari sejarah kita tahu fashion, dari sejarah kita tahu sistem pendidikan yang dimulai dari apa, dari sejarah kita tahu identitas bangsa kita apa, dari sejarah kita bisa mencari kita sebagai apa atau di masa depan. Dari sejarah orang lain kita bisa belajar bagaimana caranya bisa hidup lebih baik, gitu ya. Dan itu diceritakan dalam orang tua kalian sendiri, oleh guru kalian, diceritakan mungkin masa hidup yang dulu, gitu. Jadi seharusnya kita
siap, kalian lebih siap bisa semakin melakukan yang lain. Ada banyak masukan cerita-cerita dari guru kami. Saja, terima kasih atas waktunya, atas keseriusannya, atas semangat belajarnya. Ya. Kalau kalian merasa malas, Ustaz beritahu quotes nih dari Ki Hajar Dewantara. Salah satu bentuk pengkerjaan dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang terperangkap dalam tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum berjuang. Paham? Karena kalian seorang pelajar, terus sama saya adalah jangan biarkan pikiran yang cemerlang itu tinggal mendiami badan tubuh kalian yang malas. Karena percuma pintar tapi malas, tidak akan tercipta perubahan dalam diri kalian yang pribadi. Itu aja. Kita akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ustaz Adrian. Siang. Terima kasih atas kesempatan untuk berdiskusi setelah observasi tadi pagi yang telah kita laksanakan. Saya ingin memberikan beberapa umpan balik mengenai pelajaran yang telah tadi pagi dilakukan Ustaz. Ya, baik Ustaz, saya sangat mengharapkan kami dari Ustaz sebagai bahan pembelajaran. Oke, secara umum Ustaz, Ustaz sudah melakukan pekerjaan yang baik dalam menyampaikan materi. Strategi yang digunakan terkait dengan pembelajaran sejarah Ustaz juga sudah menggunakan beberapa alternatif seperti menggunakan proyektor dan itu Ustaz walaupun sedikit ada kendala tapi sudah bisa diantisipasi dengan baik dengan menggunakan metode sama yang alhamdulillah juga dengan pertemuan perdana Ustaz di kelas tersebut itu bisa mampu membuat anak-anak itu tetap fokus walaupun mereka itu sudah menjelang siang seperti itu Ustaz. Apakah Ustaz Adrian ada yang mau menyampaikan terkait dengan hal lain terkait dengan pembelajaran Ustaz? Mungkin di sini Ustaz kira-kira saran atau perbaikan apa yang seharusnya saya lakukan ke depannya? Kalau saya melihat beberapa siswa itu tampak kesulitan memahami terkait dengan materi konsep dari sejarah itu sendiri Ustaz, mungkin karena memang mereka itu baru mempelajari hal yang dasar Ustaz. Coba Ustaz memberikan contoh yang lebih konkret ataupun memeriksa pemahaman siswa secara mendalam, selanjutnya melanjutkan terkait aktivitas berikutnya dan menanyakan, mungkin bisa ditanyakan satu persatu siswa untuk mengetahui seberapa antusias mereka dalam memahami materi pelajaran yang disajikan. Kalau misalnya hanya sebatas ditunjuk ataupun memang dia untuk keleluasan mereka sendiri, kemauan mereka sendiri, saya rasa memang masih sangat sulit Ustaz untuk mereka itu sadar bahwa pendidikan itu makanya kita perlu coba satu-satu mereview pemahaman siswa seperti itu. Kira-kira Ustaz Adrian seperti apa gambarannya dari setelah melakukan pembelajaran tadi Pak Ustaz? Terima kasih Ustaz atas masukannya yang mungkin saya pribadi juga banyak masalah dan saya berharap saya bisa memperbaikinya di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih juga Ustaz Adrian. Jika ada pertanyaan atau butuh bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya Ustaz. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama melihat perkembangan yang positif yang ada di sekolah kita Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz juga atas bimbingannya. Saya berharap tetap bisa dibimbing untuk bisa lebih baik lagi. Iya, Ustaz Adrian terus semangat dalam berproses. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari tadi